Ini kita hanya mengekstraksikan sel pinggir, bahan kimia yang hanya di tepi, sehingga kalau terlalu kuat yang keluar selulosa itu nggak bisa mempengaruhi karakter air. Nah ini kalau udah mahir, kalau sudah ketemu ya, satu genggam segini nih bisa jadi 15 liter dengan kekentalan yang sama. Bayangkan, kalau mekanisasi nggak mungkin, karena ekstraksi itu untuk bisa kekentalan terus visual biasanya kan ya harus semakin banyak yang dilarutkan agar dia semakin kental. Kalau biasa kan nggak. Ini benar-benar melibatkan bahan kimia yang kata orang-orang dokter saraf, ahli saraf, satu kali kita berpikir apa, itu akan memunculkan atau memproduksi bahan kimia apa sel kita ini. Nah, ketika pembicaraan kita itu negatif, kita akan memproduksi bahan kimia yang gelombangnya itu juga jelek. Kan kulit ini memunculkan gelombang. Ekspresi genetik, kenapa kalau ada orang bohong pura-pura jujur, ngapusi itu ya, pura-pura jujur gitu. Itu kan ketahuan dari apa? Ekspresi kan? Ekspresi itu kan sebenarnya bahan kimia yang diproduksi oleh sel kulit. Sel kulit nggak akan pernah bohong. Nah, ekspresi itu memunculkan sebenarnya ada gelombang yang dikeluarkan. Dilihat mata kita itu kan ada gelombang sebenarnya. Tapi kan untuk mengarah sampai penelitian ke sana, ya mohon maaf, orang gini-gini aja butuh waktu 6 tahun saya menemukan. Ini loh, bisa ngeremet-ngeremet ini, itu butuh waktu 6 tahun. Jangan dikira cuman gini aja. Tapi model ekstraksi apapun nggak bisa. Difermentasi kayak pun nggak ketemu caranya begini. Ini hanya bisa pakai tangan. Ini karena ketemu surat Al-Furqan ayat 54 di Al-Quran. Dan aku ciptakan semua manusia itu dari air. Itu tuh. Selama ini asumsi kita kan manusia tanah. Kalau manusia dari air, ngapain kita nggak komunikasi sama air? Air secara universal itu hidup, tapi begitu masuk ke dalam tubuh suatu makhluk, dia punya tugas masing-masing. Ini bisa nggak ngendap ini, karakternya udah berubah. Udah beda dengan ini ya. Berarti ini keliru. Tekniknya keliru ya. Karena itu bahannya hancur. Kalau ini semakin tidak hancur, biosaka akan semakin bagus. Kalau ekstraksi pada umumnya semakin hancur dia, semakin kecil partikelnya akan semakin bagus. Nah, karena yang diambil itu bukan selulosa, sehingga tidak akan berpengaruh signifikan untuk kenaikan TDS. Tapi logikanya harusnya kan dengan penambahan TDS yang kecil itu tidak mempengaruhi karakter air loh. Tadi dari 100, dari berapa? Cuma naik berapa? Kenapa airnya jadi pekat? Logikanya kan harusnya naik ribuan. Ini enggak. Nah, itu kan sudah kuning garis. Garis itu semakin terang, semakin kecil, semakin orange, itu akan semakin baik. Nah, cincin, ini sering saya sebut cincin. Itu paling pinggir. Itu belum terang ini. Ini ada perbedaan warna, tengah gelap, pinggir kuning ya. Semakin kecil itu, piringannya semakin kecil, kuningnya ini, itu semakin bagus. Itu yang sering saya sebut sebagai pengunci reaksi. Ini hanya lumat. Kadang sumber daunnya itu sama, persis, bahannya sama, jumlahnya sama, warnanya bisa beda-beda. Terus kadang bahannya beda-beda, warnanya bisa sama. Tergantung tingkat emosionalnya. Itu ekspresi genetik. Kalau di biosaka bisa mengenalkan atau bisa berpikir positif, biosaka akan jadi paling bagus. Karena energi orang berpikir positif itu gelombangnya bagus. Energi yang berpikir negatif itu gelombangnya nggak akan keluar. Orang berpikir negatif itu membunuh dalam diri. Radiasinya ketahan. Ekstraksi yang tidak disertai dengan mekanisasi. Ini biosaka yang benar itu. Jelas ya? Oh, iya. Perbedaan warnanya ya. Ini sudah nggak akan ngendap. Mudah-mudahan juga nggak berubah warna. Itu nggak berubah warnanya sampai terus apa? Kalau bagus sampai 10 tahun pun nggak berubah. Tetap seperti itu. Iya. Nah, waktunya itu bisa beragam karena ini sambil ngobrol ya. Kalau orang-orang di Baduy itu membuat biosaka hanya 7 menit waktunya. Dan akhirnya sudah jadi hitam, bahannya tanpa hancur. Saya nggak ngerti itu mereka apa. Tapi saya hanya menyimpulkan karena orang-orang Baduy tidak sama sekali paham tentang pertanian modern. Sehingga ya wis ikuti saja, nol aja gitu. Murni ya. Terus Baduy itu monumen purba yang masih tertinggal. Kenapa? Itu sudah ribuan tahun loh. Monumen Nusantara itu. Baduy itu ribuan tahun, tidak seperti suku pedalaman yang lain. Suku pedalaman yang lain kan dianggap tanah nggak subur pindah. Baduy itu ribuan tahun nggak pernah berpindah. Sampai hari ini masih menghasilkan lahannya dan 0 pupuk kimia, bahkan 0 pupuk organik. Mereka nggak punya ternak masalahnya. Terus unsur organik yang selama ini kita anggap bisa habis, kenapa di Baduy nggak habis lebih dulu? Agar bisa menyimpulkan biosaka itu ilmiah. Dan orang Indonesia ini kan paling senang kalau semua yang dari barat ya
pasti yang muncul dari barat itu pasti langsung diakui, apalagi Jepang. Nah, ini ada 5 buku dan tidak satupun ditulis orang Indonesia. Yang satu The Secret of Life, itu yang nulis orang Amerika. Terus epigenetik, sesuatu hal yang diekspresikan oleh sel dan itu sebagai ekspresi dari pikiran, epigenetik. Nah, tapi terus ada lagi namanya fisika kuantum. Ini berhubungan dengan gelombang. Terus ada kinesiologi, itu profesor Amerika juga, dokter, peneliti dari Amerika. Terus yang paling fenomenal belum lama itu Miracle of Water. Ya, air itu berbicara. Kenapa air itu ketika dibisikkan suara positif dia mampu merubah partikelnya? Karena dia merekam frekuensi dari tubuh kita, dia bisa membentuk karakter. Kalau perubahan karakter berarti menghimpun energi yang lebih besar. Terus yang terakhir itu tentang kesuburan tanah. Ini nggak masuk nominasi nomor, tapi ini yang paling utama, baca kitab suci masing-masing tentang kesuburan tanah. Tuhan pasti selalu ngomong itu air hujan. Nah, air hujan setiap saat yang turun itu kan di Katulistiwa, tidak mungkin di gurun atau di Jerman, apalagi di kutub. Apalagi di Islam dibuka dengan zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Ditutup sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan firman-Nya. Terus di Al-Quran ada 500 ayat tuh ngomong, dan dengan air hujan itu aku tumbuhkan semua tanaman-tanaman di bumi. Terus di tanah gersang yang tandus apabila aku turunkan air hujan, niscaya ia bergerak